Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga salawat salam sampai kepada kita semuanya. Jemaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang menjadi imam di jadwal bukan nama saya. Ini bisa-bisanya Haji Didi. Saya tadinya mau nyolek Pak Ustadz Yayat untuk jadi imam, ternyata langsung solo kan. Oh, ini jadi Bilal kan. Ya udah, ini malam terakhir saya all out gitu kan. Insyaallah jadi imam dan kultum juga. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk terus istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, tak serasa baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Pada saat itu kita gegap gempita, begitu gembiranya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Hari demi hari, malam demi malam terus kita lalui bersama. Dan terasa ini adalah malam terakhir kita melaksanakan solat tarawih di tahun 1422 Hijriah. Dan alhamdulillah tadi sudah sidang isbat, ternyata Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal, yaitu tanggal 13 Mei, hari Kamis. Sebetulnya sudah ada yang deg-degan juga, soalnya sudah terlanjur pesen rendangnya hari Kamis, ternyata misalkan lebarannya hari Rabu. Dan alhamdulillah dikabulkan, lebarannya tetap hari Kamis. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, seperti di awal kultum dulu pertama kali saya sampaikan bahwa bulan Ramadan merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya ada ampunan dari dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di situ Allah mengobral pahala. Apapun di situ maka Allah lipat gandakan menjadi 700 bahkan lebih dari situ. Oleh karena itu jemaah yang semoga dimuliakan Allah, berbahagialah orang yang selama 1 bulan ini mengisi Ramadan dengan tilawatil Quran. Berbahagialah pada jemaah sekalian yang selama bulan suci Ramadan ini mengisi dengan qiyamul lail, solat tarawihnya tidak tertinggal 1 kali pun, bahkan melaksanakan i'tikaf yang dipimpin oleh Bapak Haji Didi Sungai ini. Saya kena tembak juga tadi ternyata, ya kan? Dan berbahagialah kepada jemaah sekalian yang selama bulan suci Ramadan ini memperbanyak infak dan sedekah. Saya sangat setuju jika pembangunan majelis taklimnya kapan, tetapi sudah ditulis namanya siapa yang akan menginfakkan keramik, siapa yang akan menginfakkan semen, insya Allah walaupun baru nama tetapi sudah dicatat amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masih ada kesempatan naruh nama. Ya, silakan naruh nama dulu aja. Saya nanti 1 tiang misalkan, silakan. Besinya mau berapa lembar silakan, gitu kan? Nanti Pak Bang, oh, saya nanti lantai 2-nya siap kan gitu, insyaallah. Pak Jahri nggak mau kalah, gitu kan? Nanti catnya saya selesaikan, insyaallah. Silakan mendaftarkan namanya masing-masing, mumpung masih ada kesempatan 1 malam 1 hari untuk berpikir. Malam ini mikir, besok pagi langsung daftarkan kepada Haji Didi, insyaallah, ya kan? Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang terbaik buat kita semuanya. Teringat sebuah perkataan Ibnu Rajab rahimahullah, beliau berkatakan, kaifa la tajri lil mu'mini ala firaqihi dumu'. Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak berlinang kala berpisah dengan bulan Ramadan. Wa huwa la yadri hal baqiyalahu fi umrihi ilahi ruju'. Sementara dia tidak mengetahui tersisa dari umurnya untuk kembali bertemu
dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh karena itu tinggal sebaris doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadhana. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang jemaahnya lebih dari ini. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini yang jumlahnya mungkin sekitar ada 100, mungkin 150, nanti tetap akan hadir seperti ini, bahkan lebih banyak lagi. Dan saya pernah ditanya untuk kesediaan kultum, maka saya meminta di hari terakhir, karena saya mengharapkan bahwa jamaah sekalian nanti akan menjadi saksi ketika nanti bapak-bapak masuk surga duluan, Pak Jahri masuk surga duluan, ternyata tidak ada daftar nama saya di situ, mohon dipanggil nama saya. Buktinya mana? Tuh di YouTube-nya ada. Maka jangan lupa klik subscribe, like and comment. Ya, insya Allah nanti kalau sudah followernya itu jutaan, nanti kan bisa membangun nambah-nambah majlis ta'lim. Insya Allah. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, sebelumnya saya mohon izin dulu karena tadi saya lihat Pak Haji Didi pengumumannya itu lebih dari 15 menit. Maka lucu kalau yang kultumnya hanya 7 menit. Ini malam terakhir. Kita habis-habisan aja ya. Insya Allah nanti saya imamnya sholat witir pakai surat panjang insya Allah. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, kita telah maklum dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ketika orang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, ketika orang melaksanakan qiyamul lail, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah, artinya karena iman kepada Allah itu puasanya bukan ikut-ikutan, tetapi betul meyakini bahwa puasa Ramadan merupakan satu kewajiban bagi dirinya, yang mengaku sebagai orang hamba Allah, mengaku beragama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtisaban, dan juga puasa Ramadannya hanya mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni pula dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, itu dosa-dosa yang urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dosa dengan hablum minan nas? Bagaimana dosa kita antara sesama jemaah? Bagaimana dosa kita dengan istri kita? Bagaimana dosa kita dengan orang tua kita? Bagaimana dosa kita dengan tetangga kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis, dalam dialog dengan sahabatnya. Atadruna manil muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalamala hadza wa sapaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum fa turihat alaihi summa turiha finnar. Saya terjemahkan dalam bahasa bebas seperti ini. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul dengan para sahabat, lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya uang. Lalu Rasulullah berkata,
orang yang bangkrut itu, yaitu ketika orang nanti di hari kiamat datang dengan membawa seabrek pahala solatnya, datang dengan membawa seabrek pahala zakatnya, pahala puasanya, tetapi tiba-tiba datanglah orang yang mencegatnya, lalu bilang, ya Allah, saya tidak ridho dia masuk ke dalam surga. Karena dulu ketika di dunia dia telah mencaci saya, dia telah menghardik saya, dia telah menzolimi kepada saya, dia telah menyakiti hati saya, dia telah menggunjing keburukan saya, dia telah memfitnah saya. Lalu Allah berkata, apa mau kamu? Ya Allah, saya ingin kebaikan-kebaikan itu diberikan kepada saya. Akhirnya jemaah yang semoga dimuliakan Allah, semua pahala tadi, pahala solat, pahala zakat, pahala-pahala yang lainnya, Allah berikan dari orang yang banyak amal tadi, diberikan kepada orang yang terzalimi, diberikan kepada orang yang dulu pernah difitnahnya, diberikan yang dulu pernah dizoliminya, pernah digunjingnya. Ternyata jemaah yang semoga dimuliakan Allah, pahalanya telah habis, sementara dosanya masih banyak. Setelah itu, maka dosa-dosa orang yang terzolimi, dosa-dosa yang dulu pernah kita gunjing, diberikanlah kepada orang yang ternyata banyak pahalanya tadi. Akhirnya yang tadinya dia akan masuk ke dalam surga dengan amalnya yang begitu banyak, jadinya dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang semoga dimuliakan Allah, ini adalah kesempatan baik buat kita semuanya. Sebelum kita nanti saling mendakwa, jamaah dengan pengurusnya nanti akan saling mendakwa. Sesama jemaah nanti akan saling mendakwa kalau urusan kita tidak diselesaikan sekarang juga. Daripada nanti kita saling mendakwa di hadapan Allah, mari kita selesaikan semua urusan kita. Kita stop semua perdebatan ini pakai masker, ini tidak pakai masker. Ya, karena nanti ujungnya kita akan diperlihatkan oleh Allah siapa yang benar, siapa yang salah. Mudah-mudahan yang pakai masker masuk surga, yang tidak masker pun nanti masuk surga. Cuma bedanya kalau besok Pak Yu dipakai masker tidak tampak gantengnya, kan? Seperti itu. Oleh karena itu jemaah yang semoga dimuliakan Allah, mari kita selesaikan semua urusan kita. Urusan antara anak dengan ayahnya, dengan ibunya, urusan kita antara suami dengan istrinya, urusan kita semuanya, mari kita selesaikan saat ini juga. Jangan sampai nanti kita saling melemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah yang semoga dimuliakan Allah, saya ingin mengajak padanya jemaah sekalian, selain selepas dari bulan suci Ramadan ini, kita telah memperbaiki ibadah zahir kita, ibadah yang lahir kita, yang tampak. Sholat tarawih adalah ibadah lahir, yang kita bisa melihatnya bahwa si bapak ini melaksanakan sholat tarawih. Baca Al-Quran adalah ibadah yang zahir, mengeluarkan zakat itu adalah ibadah yang zahir. Tapi kita tidak tahu sesungguhnya bagaimana ibadah batiniah kita. Jangan sampai jemaah yang semoga dimuliakan Allah, perbuatan lahir kita seolah-olah seperti perhiasan emas berlian yang begitu gemerlap, sehingga semua orang begitu terpukau melihat kebaikan amalan-amalannya, tapi ternyata hatinya bagaikan besi rongsokan yang tidak berguna. Jangan sampai penampilan kita seperti seorang waliullah, penampilan kita bagaikan seorang ahli surga, tapi ternyata hati kita penuh dengan dendam, hati kita penuh dengan ujub, hati kita penuh dengan kesombongan. Inilah sifat-sifat iblis laknatullah. Jangan sampai jemaah yang semoga dimuliakan Allah, baju kita begitu putih, bahkan wangi, tapi ternyata hati kita hitam kelam, bahkan bau busuk bagaikan bangkai. Oleh karena itu jemaah yang semoga dimuliakan Allah, selain lahirnya kita perbaiki, mari kita bersihkan hati kita. Mari kita buang rasa dendam,
Mari kita buang rasa hasud kita. Mari kita buang rasa ujub kita. Karena belum tentu jemaah yang semoga dimuliakan Allah, kita yang hari ini seperti orang yang soleh, belum tentu Allah ridho kepada kita. Karena seseorang dikatakan soleh ataupun tidak, persaksiannya nanti bisa dilihat ketika sakaratul maut. Kalau nanti ketika sakaratul mautnya ternyata husnul khotimah, ternyata mengucapkan la ilaha illallah, ternyata ketika sedang sujud di Masjid At-Taqwa, maka disaksikanlah dia termasuk orang yang husnul khotimah dan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, jangan sampai kita disaksikan bagikan orang yang soleh, rajin ibadah, ternyata ujungnya kita meninggal dalam kondisi sedang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang semoga dimuliakan Allah, jangan sampai kita ketika melihat orang lain seperti orang yang jauh dari Allah sehingga kita memandang dengan picik, memandang dengan penuh kesombongan, mengejek dia seolah-olah dia menjadi ahli neraka. Tapi ternyata dibalikan situasinya, dialah menjadi ahli surga, dan kita yang mengejek penuh penghinaan kepada dia ternyata menjadi ahli neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, terakhir kita tahu kabar di Palestina. Malam Jumat kemarin ketika kita sedang itikaf, mungkin di sini ada di masjid manapun itikaf, kita begitu nikmat, begitu nyaman, bahkan ada yang membawa bantal juga itikafnya. Tapi bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, bukan membawa bantal tetapi membawa batu. Dan jemaah yang semoga dimuliakan Allah, kabar terakhir lebih dari 200 orang yang terkena atau luka gara-gara tragedi itu. Oleh karena itu jemaah yang semoga dimuliakan Allah, teringat Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa kaum muslimin itu adalah bagaikan satu jasad. Mereka adalah sama-sama satu jasad dengan kita. Oleh karena itu, apa yang dirasakan oleh warga Palestina harus kita rasakan pula. Penderitaan rakyat Palestina harus kita rasakan juga penderitaannya. Kesedihan warga Palestina harus kita rasakan pula kesedihannya. Mari kita sama-sama doakan mereka. Semoga Allah berikan kekuatan iman dan Islamnya. Semoga yang syahid diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir di sini bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi wan nasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wadkhilhum jannataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan kedua mata kami yang penuh dengan kemaksiatan ini. Maafkan jika kedua mata ini pernah menatap tajam kepada ayah ibu kami sehingga mereka sakit hati gara-gara mata kami. Ya Allah, maafkan tatapan mata ini ketika menatap tajam kepada anak dan istri kami sehingga mereka sakit hati, sedih gara-gara tatapan mata kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni lisan kami ketika mengucapkan kata-kata kotor yang menyakiti hati ayah ibu kami, menyakiti hati anak istri kami, menyakiti orang-orang terkasih kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kedua tangan kami, ampuni dosa kedua kaki kami yang pernah melangkahkan ke tempat maksiat. Ya Allah, ampuni hati kami yang sering sombong dengan amal soleh. Ya Allah, ampuni hati kami yang jarang bersyukur atas semua limpahan nikmat-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami yang tidak bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, ampuni kami yang menyia-nyiakan ampunan-Mu yang begitu besar di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, ampuni kami yang melalaikan ibadah kepada-Mu di bulan suci Ramadan ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikan umur kami sampai di Ramadan yang akan datang. Berikan kemampuan kepada kami untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma anji ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Filistin. Allahumma altuf bihim warhamhum wa akhrijhum min ad-dayqi wal hisar. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada washfi minhum al-marad wal jarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haqq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.